channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Akibat Tukang Gali Kubur Melakukan Kesalahan Saat Memakamkan Jenazah. Satu kampung diteror pocong. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Sebut saja namanya Pak Harun. Di sebuah desa tepatnya di Provinsi Jawa Tengah, Pak Harun menjalani kesehariannya. Dia yang setiap hari bekerja sebagai penggali kubur di desanya. Setiap ada orang yang meninggal, dia dipanggil oleh Pak RT atau warga sekitar untuk menggali kubur dengan dua orang lainnya yang sama-sama seprofesi sebagai penggali kubur. Waktu itu saat malam hari sebelum Pak Harun mengerjakan tugasnya sebagai penggali kubur, Pak Harun mendengar kabar kalau ada warganya yang meninggal dunia. Sebut saja namanya Mbah Aziz. Mbah Aziz ini seorang kakek tua yang tidak mempunyai anak dan juga seluruh keluarganya ini meninggalkan dirinya. Jadi dia itu hidup hanya sebatang kara di rumah tua yang dihuni selama bertahun-tahun. Sementara istrinya sudah meninggal jauh sebelumnya. Dan istrinya tidak mempunyai anak satupun, yang membuat Mbah Aziz hidup sendirian. Pak Harun yang mendengar kabar kalau Mbah Aziz meninggal, Pak Harun yang berprofesi sebagai penggali kubur tanpa pikir panjang, esok harinya tanpa harus menunggu aba-aba dari RT atau sesepuh di desanya, Pak Harun dan dua temannya menyiapkan liang yang diarahkan oleh juru kunci makam di mana letak tempat yang masih kosong. Setelah mendapatkan tempat, Pak Harun dan dua temannya bergegas untuk menggali dan juga mempersiapkan seluruh prasarana untuk pemakaman, termasuk memotong bambu dan juga tanah yang dibulatkan yang digunakan sebagai pengganjal tubuh, mengambil daun pisang dan juga menyiapkan segala peralatannya. Tidak butuh waktu yang lama, semuanya sudah disiapkan, tinggal menunggu Mbah Aziz selesai disolati. Setelah 15 menit, rombongan yang membawa jenazah datang ke area pemakaman tersebut. Saat sampai di depan liang lahat, karena memang Mbah Aziz ini sebatang kara, waktu itu kurang satu orang yang akan menerima jenazah di liang lahat. Akhirnya Pak Harunlah yang turun untuk menangkap jenazah Mbah Aziz. Dan Pak Harun sendiri posisinya tepat di paling ujung, yaitu menangkap di bagian kepalanya Mbah Aziz. Setelah sudah sampai di dasar liang lahat, kepalanya diarahkan ke arah kiblat dan tanah liat yang dibulatkan itu ditaruh di bagian-bagian tertentu sesuai dengan aturan yang ada. Waktu itu Pak Harun harus menaruh tanah itu di belakang kepala. Setelah menaruh jenazah tersebut, Pak Harun bangun dari liang lahat. Karena dua orang di sebelahnya satu persatu sudah mulai bangun dari liang lahat. Setelah semuanya rapi dan sudah selesai, jenazah Mbah Aziz dikubur dengan tanah.
di sini ada satu hal yang dilupakan oleh Pak Harun. Waktu itu Pak Harun melupakan satu syarat yang sangat penting. Namun Pak Harun tidak berani mengungkapkan kepada seluruh warga yang bertakziah. Singkat ceritanya, setelah selesai doa tahlil, mereka semua bubar melangkahkan kakinya meninggalkan area pemakaman tersebut. Dan Pak Harun yang sudah selesai bertugas pulang ke rumah menemui keluarganya. Di perjalanan menuju arah pulang, perasaan Pak Harun mulai tidak tenang. Dia merasakan khawatir dan takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kelalaian Pak Harun terhadap jenazah Mbak Aziz ini ternyata berdampak pada dirinya sendiri. Sunyinya malam dan hembusan angin malam yang menusuk sampai ke tulang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Harun yang sedang ada di teras rumah dengan ditemani secangkir kopi. Seketika itu juga sosok pocong dengan wajah yang menyeramkan datang di hadapan Pak Harun. Sontak saja membuat Pak Harun langsung ketakutan lari terbirit-birit ke dalam rumah. Nafas tersengal-sengal, keringat dingin bercucuran. Karena baru pertama kalinya Pak Harun melihat penampakan pocong secara langsung. Walaupun sudah bertahun-tahun dia bekerja sebagai penggali kubur, sama sekali Pak Harun tidak pernah ditemui jenazah atau jasad yang baru dimakamkan. Tetapi kali ini sangat berbeda saat dirinya memakamkan Mbak Aziz. Beliau datang menghantui Pak Harun dengan wujud pocong, bukan seperti penampakan pada umumnya. Mbah Aziz menampakkan dirinya dengan tatapan wajah yang memerah, yang membuat Pak Harun sangat ketakutan. Itu di hari pertama setelah pemakaman Mbah Aziz. Pak Harun yang sebagai penggali kubur sebelumnya tidak pernah ditemui jenazah yang baru dimakamkan. Tapi kejadian kali ini saat dirinya memakamkan Mbah Aziz. Kenapa Mbak Aziz datang menghantuinya? Dan Mbak Aziz datangnya dengan wujud pocong, bukan seperti penampakan pada umumnya yang hanya menampakkan wajahnya saja. Kali ini Mbak Aziz menampakkan diri dengan wajah yang sangat menyeramkan. Wajah yang memerah seakan-akan mempunyai dendam kepada Pak Harun, yang membuat Pak Harun sangat ketakutan. Di malam itu bayang-bayang pocong menghantui dirinya yang membuat Pak Harun semakin tidak bisa memejamkan matanya. Setiap kali memejamkan mata, sosok pocong itu muncul tepat di depan wajahnya. Kejadian hari berikutnya saat Pak Harun sedang mampir nongkrong di salah satu warung di kampungnya. Karena kebiasaan Pak Harun kalau habis sholat isya nongkrong di warung. Saat dirinya sedang asik mengobrol menceritakan apa yang dilihatnya, sosok putih itu tiba-tiba menampakkan diri di hadapan mereka. Pocong yang melompat-lompat semakin mendekati mereka. Berawal dari bayangan putih, namun dekat semakin dekat, sosok itu dengan jelas menampakkan diri dengan wujud pocong. Mereka yang sedang nongkrong di warung seketika itu juga langsung kabur meninggalkan warung tersebut. Mereka berlari, nafasnya tersengal-sengal sambil berteriak, "Pocong! Ada pocong!" Teriakan mereka membuat gaduh lingkungan sekitar. Saat ada warga yang sedang berjalan mau berangkat meronda, melihat Pak Harun dan yang lainnya berlari dengan teriakan pocong-pocong, sontak saja mereka ikut berlari.
Si pemilik warung pun ikut berlari karena melihat pocong itu semakin mendekatinya. Lalu kemudian keesokan harinya warga sekitar geger karena sosok pocong itu dilihat bukan hanya satu orang saja, tapi ada 5 kesaksian, yaitu orang-orang yang ada di warung dan juga pemilik warung itu sendiri. Di hari berikutnya, pocong itu semakin gencar mengganggu warga sekitar. Sosok itu muncul bukan hanya di area-area yang angker saja. Di tempat umum pun sosok itu menampakkan diri. Kejadian penampakan pocong itu kini sering terjadi, yang membuat keadaan desa itu menjadi sangat mengerikan. Pocong itu sering menghantui warga selama berhari-hari, dan Pak Harun sendiri pun di dalam tidurnya selalu dibayang-bayangi sosok pocong yang sangat mengerikan. Jika sedang tidur, seakan-akan pocong itu sedang di hadapannya. Dimanapun Pak Harun berada setiap malam mulai dari jam 9 sampai subuh, sosok pocong itu selalu menghantuinya. Di dalam kamar mandi, bayangan pocong selalu muncul. Di dalam kamar saat sedang istirahat bersama istrinya pun sosok itu muncul, membuat Pak Harun merasa sangat stres. Kemunculan pocong itu benar-benar seperti ancaman bagi dirinya. Di dalam mimpinya Pak Harun merasa kalau sosok pocong yang berwajah Mbah Aziz ini datang dan menarik-nariknya. Tapi pocong itu sama sekali tidak mengucapkan apa-apa, yang membuat Pak Harun semakin bingung. Bahkan setiap malam dia tidak pernah keluar dari rumahnya, karena setiap dia keluar, disitulah sosok pocong mengikuti kemanapun langkah Pak Harun pergi. Dari kejadian teror sampai hampir setengah bulan lamanya, Pak Harun bingung kenapa sosok pocong Mbak Aziz selalu gentayangan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Pak Harun mengingat kalau dirinya melupakan sesuatu saat sedang memakamkan Mbak Aziz. Kepala desa beserta perangkat desa juga sangat bingung harus dengan cara apa agar teror pocong tidak lagi meneror warga desa setempat. Salah satu orang di situ ada seorang kiai, seorang praktisi yang sempat berkomunikasi dengan pocong tersebut. Dari hasil komunikasinya ternyata ada satu sebab yang membuat pocong itu sampai menampakkan diri dan meneror warga setempat. Hasil komunikasi yang bagaimana Pak Kiai? Tanya sang kepala desa. Mohon maaf, coba Bapak sebagai kepala desa tanyakan langsung kepada Pak Harun yang sewaktu itu membantu mengurus pemakaman Mbak Aziz, pinta Pak Kiai. Pak Lurah yang mendengar perkataan seperti itu langsung bergegas menemui Pak Harun, dan juga diikuti Pak Kiai serta perangkat desa lainnya. Mereka semua datang menemui Pak Harun. Pak Harun yang ditemui seluruh rombongan kepala desa sontak saja terkejut. Tapi ternyata kagetnya ini karena Pak Harun melihat sosok Mbah Aziz muncul di antara rombongan tersebut dengan wajah yang sangat memerah dan juga menakutkan. Mereka yang sedang berdiri di depan rumahnya Pak Harun seketika itu juga rombongan itu langsung lari terbirit-birit, kecuali Pak Kiai yang sudah terbiasa melihat sosok gaib. Dia masih berada di kediaman Pak Harun. Pak Harun, tolong jawab sejujurnya sekarang, tanya Pak Kiai. Iya Pak, maksudnya bagaimana Pak? Tanya balik Pak Harun. Sewaktu Pak Harun memakamkan Mbah Aziz, apakah ada yang terlewatkan? Tanya Pak Kiai.
Pak Harun yang mendapatkan pertanyaan tersebut sontak saja terkejut antara mau jujur atau tidak dengan melihat kondisi sekitar yang ternyata pocong yang berada di belakang Pak Kiai dengan tatapan tajamnya yang membuat Pak Harun semakin gemetar tidak bergeming dari tempat duduknya. Sudah Pak Harun, kamu tenang saja, pocong itu tidak akan mengganggu sampean, tapi sampean jawab dengan jujur, kata Pak Kiai. Pak Harun masih terdiam belum menjawab sepatah kata pun. Apakah ada sesuatu yang sampean simpan Pak? Tanya Pak Kiai lagi. Maaf Pak, iya ada kerahasiaan tentang pemakaman Mbak Aziz. Terus terang saya lupa Pak, saya meninggalkan satu ritual tertentu. Ada satu hal yang saya lupakan Pak, tapi waktu kejadian itu jenazah Mbak Aziz sudah ditutup, sudah dikubur dengan tanah. Saat saya itu bangun dari liang lahat, saya ingat benar, waktu itu saya tidak berani mengucapkan ke siapapun apa yang saya lupakan, dan itu satu tali pocong yang ada di kepalanya belum sempat saya lepaskan Pak, jawab Pak Harun menjelaskan. Benar dugaan saya, inilah penyebab kalau pocong Mbak Aziz keluar dari makam dan meneror warga di sini, seperti hasil komunikasi saya dengan pocong itu, kata Pak Kiai. Pocong yang berada di belakang Pak Kiai belum pergi masih menatap Pak Harun dengan tajamnya. Pak Harun sendiri hanya bisa menundukkan kepalanya dengan badan yang gemetar, keringat dingin bercucuran. Pak Harun tidak sedikit pun berani memandang sosok pocong yang ada di belakang Pak Kiai. Singkat ceritanya, Pak Kiai yang sudah mendapatkan jawaban dari Pak Harun, setelah itu dibacakan doa agar pocong itu bisa pergi dari kediamannya Pak Harun. Setelah apa yang disampaikan bahwa Pak Harun yang meninggalkan satu syarat yang terpenting, di keesokan harinya Pak Kiai menyampaikan kepada kepala desa meminta agar area pemakaman Mbak Aziz untuk dibongkar. Namun waktu itu kepala desa menolaknya, karena bagaimana bisa orang yang sudah meninggal dibongkar kembali. Apakah Bapak tidak tahu kalau akhir-akhir ini pocong yang berwajah Mbak Aziz yang meneror warganya Bapak sendiri itu sangat meresahkan? Kenapa Bapak melarang kalau area pemakaman Mbak Aziz dibongkar? Ujar Pak Kiai. Maksudnya bagaimana Pak Kiai? Apa ada satu hal yang sangat penting? Tanya balik kepala desa. Iya Pak Kades, ada satu hal yang membuat pocong itu berkeliaran, mencari keluarga atau orang-orang yang mengenalnya. Itu semua karena ulah dari Pak Harun. Dia melupakan satu hal, yaitu tentang tali pocong yang ada di kepala Mbak Aziz. Tali pocong itu belum sempat dilepaskan. Dia itu lupa tidak melepaskan tali pocong itu. Dia mengingatnya ketika tanah itu menutupi jenazah Mbak Aziz. Tapi waktu kejadian tersebut, Pak Harun tidak berani ngomong kepada siapa-siapa. Alhasil Pak Harun membiarkan saja, dan kejadian itu ternyata berdampak kepada Pak Harun sendiri, dan warga desa pun kena imbasnya. Ujar Pak Kiai menjelaskan panjang lebar. Pak Lurah yang mendengarkan penjelasan dari Pak Kiai akhirnya menyetujui makam Mbak Aziz dibongkar kembali. Singkat ceritanya, Pak Harun dan beberapa orang yang sebagai penggali kubur dipanggil oleh Pak Lurah untuk membongkar kembali makam Mbak Aziz. Pembongkaran makam yang sempat didengar oleh warga sekitar membuat semuanya rame-rame melihat area pemakaman Mbak Aziz, karena mereka semua penasaran apakah benar kalau tali pocongnya Mbak Aziz itu belum dilepaskan. Setelah semua warga menunggu pembongkaran makam,
Dan ternyata benar, tali pocong yang seharusnya dilepaskan, tapi itu masih dengan eratnya mengikat di kepala Mbak Aziz. Akhirnya teror pocong itu terjawab sudah. Kalau pocong yang selama ini datang menghantui warga adalah teror pocong Mbak Aziz, yang membuat Pak Harun sedikit mengalami gangguan mental. Karena setiap kemanapun dia melangkah, entah pagi, siang, dan malam, sosok pocong Mbak Aziz tidak pernah sedikit pun meninggalkan Pak Harun. Ini yang membuat Pak Harun mengalami ketakutan yang berlebihan. Tapi beruntung karena ada Pak Kiai yang berkomunikasi dengan pocong tersebut. Dan dari hasil komunikasinya dengan pocong itu menjawab kalau ternyata sebab musababnya meneror warga dikarenakan lupa melepaskan tali pocongnya. Lalu kemudian tali pocong yang sudah dilepaskan kemudian setelahnya dibacakan doa dan tahlil. Dan semenjak saat itu tidak ada lagi rasa takut bagi warga sekitar. Berkat doa Pak Kiai dan juga warga, semuanya kembali menjadi aman. Dan selesai. Itulah kisah pengalaman dari Pak Harun sebagai tukang penggali kubur. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.